Nah, jadi apa yang mau kita bahas di pertemuan ketiga ini masih seputar mengenai regresi yang menjadi pembedanya adalah kita mau bahas tentang skala Likert. Nah, jadi mungkin teman-teman semua sudah cukup familiar dengan skala Likert karena dalam suatu penelitian pun kita sering pakai metode ini atau yang biasa lebih sering kita tahu seperti survei, angket ataupun form. Jadi biasanya itu disebar pakai melalui selebaran atau juga biasanya disebar pakai Google Form. Nah, kalau skala Likert itu dia punya skor untuk masing-masing jawaban. Misalnya dari satu yang artinya sangat tidak baik, dua tidak baik atau tidak setuju, tiga cukup baik atau netral biasanya, empat baik atau setuju, dan lima sangat baik atau sangat setuju. Ya, ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Mau pakai kata-kata baik atau pakai kata-kata setuju itu disesuaikan lagi dengan bulir-bulir pernyataan yang ada di form teman-teman. Oke, kita ambil contoh. Jadi misalnya di sini kita mau lihat, ini ada contoh skala Likert ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada contoh skala Likertnya. Ups, maaf. Ada beberapa pernyataan, misalnya ini untuk pernyataan kotak yang di kiri untuk mewakili pernyataan X1, itu ada 10 bulir pernyataan. Kemudian ada 3, 4 sampai 5 kotak. Biasanya ada yang menghilangkan netral, karena pada umumnya si netral ini sendiri bisa mengganggu hasil dari pengujian kita karena kebanyakan orang kalau dia tidak serius dalam mengisi form ini dia akan isi netral seperti itu. Nah, kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan menghilangkan netral atau pilihan ketiga. Jadi yang kita pakai itu dari sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Atau misalnya yang kedua juga ada 9 bulir pernyataan ini mewakili variabel lainnya. Misalnya di sini yang versi lengkapnya kita pakai kelima eh, skalanya, yaitu mulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju ditambah dengan skala ketiga yaitu netral. Nah, sekarang kita langsung aja lihat contohnya. Di sini saya punya contoh data kasar di sini. Nah, kita biasa kalau dari Google Form itu kita dapat data seperti ini. Nah, yang di sebelah kirinya biasa masih ada beberapa informasi tambahan seperti nama responden, kemudian email, nomor HP, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari pada formulir tersebut teman-teman meminta responden kalian untuk mengisikan apa saja. Nah, kita sekarang langsung move forward aja, kita langsung masuk ke variabel-variabelnya, oke? Jadi di sini saya mengambil contoh itu ada 2 buah variabel X dan 1 buah variabel Y. Di mana variabel X1 ini memiliki 9 bulir pernyataan. Jadi ada 9 bulir pernyataan yang mewakili variabel X1, sehingga nama variabelnya kita buat jadi X1.1 sampai dengan X1.9. Nah, kemudian untuk variabel keduanya, X2, variabel X yang kedua, itu diwakili dengan 10 bulir pernyataan. Sehingga di sini kita tulis variabelnya X2.1 sampai dengan X2.10. Nah, kemudian untuk variabel Y-nya di sini mewakili 8 diwakili oleh 8 bulir pernyataan. Oke, jadi ada Y1 sampai dengan Y8. Nah, dari data ini harus kita ubah dulu ke dalam angka. Kita pakai bantuan dari Excel, kita pakai rumus if. Nah, jadi kita contohnya if data kasar, ini kan nama sheet-nya itu data kasar. Di kolom A3, karena dia yang kita mau ubah di kolom A3 dulu ya teman-teman. Sama dengan sangat setuju atau sangat setuju, itu kita masukkan angka 5. Ini sesuai dengan skala Likert yang kita gunakan. Di sini kan kalau teman-teman lihat, if buka kurung logical test, kemudian ada value if true dan value if false. Jadi kita cukup isi sampai value if true. Kalau betul tulisannya sangat setuju, isinya 5. Tapi kalau salah, value if false, kita bikin lagi comment if. Nah, kalau salah, kita if lagi nih. Data kasar A3 itu kata-katanya setuju, kita isi 4. Tapi kalau bukan 4 dan 5, kita buat lagi if-nya. Netral di 3, dan seterusnya sampai yang terakhir tidak setuju itu 2, dan false-nya langsung kita isikan 1, karena 1 mewakili sangat tidak setuju. Seperti itu ya, teman-teman.
Nah, jadi data-data kita ini kita sum dulu aja di Excel untuk mempermudah kita. Tapi nanti akan saya coba tampilkan juga bagaimana cara untuk melakukan penjumlahan variabel-variabel bulir-bulir pernyataan tersebut di dalam SPSS. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita jumlahin untuk X1-nya itu dari A3 sampai I1 yang artinya responden pertama, dari bulir pernyataan 1 sampai dengan bulir pernyataan 9 untuk variabel pertama. Kemudian tinggal kita drag ke bawah aja. Yang kedua juga kalau X2 itu bulir pernyataan 1 sampai dengan bulir pernyataan 10 untuk variabel X2 atau variabel independen kedua untuk responden 1, kemudian yang Y juga sama, kemudian ketiganya tinggal kita drag aja ke bawah, sehingga kita bisa dapat jumlah responden kita di sini ada 70. Kita bisa lihat di bagian count. Nah, di bagian count ini kita lihat bahwa responden yang sudah mengisi survei kita ada 70 orang. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke SPSS-nya dan kita harus input masing-masing bulir pernyataan X1.1 sampai dengan X1.9, X2.1 sampai dengan X2.10, Y1 sampai dengan Y8, kemudian X1, X2, dan Y. Oke, nah jadi khusus untuk bulir-bulir pernyataan dari X1.1 sampai dengan Y8, kalau teman-teman perhatikan, di sini measure yang kita gunakan adalah ordinal. Sedangkan untuk X1, X2, dan Y, measure yang kita gunakan adalah scale. Ini kembali lagi ke pertemuan pertama kita yang menjelaskan bahwa di bagian measure ini ada 3 buah measure yang dapat digunakan di SPSS, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Oke, sedikit pembahasan ulang. Kalau scale itu kita gunakan ketika kita punya data-data berupa susunan angka yang tidak memiliki level atau urutan tertentu. Jadi di bagian X1, X2, dan Y yang merupakan total dari bulir-bulir pernyataan ini kita pakai scale. Sedangkan dari X1.1 sampai dengan Y8 kita pakai ordinal karena dia memang merupakan susunan angka yang punya level. Maksudnya level itu seperti 1 yang artinya sangat tidak setuju sampai dengan 5 yang artinya sangat setuju. Seperti itu, sehingga kita pakainya yang ordinal. Nah, kalau sudah seperti ini dibuat semua, kita cukup masuk langsung ke data view aja dan kita langsung copy yang ada di Excel atau kita bisa export juga. Kita copy di sini dan jangan lupa untuk mengkopikan yang X1, X2, dan Y. Kalau misalnya kita tidak langsung kita sum atau kita jumlahkan di Excel, teman-teman bisa langsung masuk transform, compute variable, bikin nama variabelnya misalnya X1. Nah, ini kita sedikit repot sebenarnya karena kita harus masukin satu-satu seperti ini. Sampai dengan X9. Kita contoh ya teman-teman. Contohnya yang X1.1 sampai X1.9 aja ya. Karena nanti kalau sampai yang Y8 cukup panjang, jadi kita langsung input seperti ini aja. Kemudian kita klik OK. Twing. Maka di sini akan tercantum kata-kata execute yang artinya kita sudah mengcompute variabel X1 underscore ini dengan cara menjumlahkan X1.1, X1.2 sampai dengan X1.9. Maka dia nanti akan langsung muncul nilainya di sini yang nilainya itu sama dengan X1 yang kita jumlahkan di Excel ini. Nah, jadi yang di sini saya clear dulu. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan ketika teman-teman menggunakan SPSS. Oke, jadi tahap selanjutnya setelah kita menginput variabel ini adalah kita harus bikin yang namanya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini biasa kita diminta. Oke, diminta untuk kita masukkan ke bab 4 atau pembahasan. Ini sebelum kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas yang menjadi syarat pengujian kita, oke? Nah, bagaimana cara kita melakukan distribusi frekuensi? Jadi kita cukup klik Analyze, masuk ke Descriptive Statistic, lalu kita masuk ke Frequencies. Ini semua langsung kita input, ini kita reset dulu ya. Ini langsung kita input aja dari X1 sampai dengan Y8, nggak apa-apa. Karena dia akan nanti terpecah menjadi beberapa table. Nah, X1.1 sudah ada,
X1.2, cuma dia memang tabelnya masih sendiri-sendiri, yang mana ini harus kita input secara manual satu persatu ke dalam tabel yang mau kita present di bab 4 kita. Oke, jadi di sini juga sudah saya inputkan tahapannya. Ini sebelum ini ya teman-teman, jadi masih di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya kecepatan, ke skip atau telat joinnya, teman-teman bisa nonton lagi reviewnya. Nah, ini saya coba untuk pisahin dulu, dan saya mau memperlihatkan bagaimana cara kita menginput si distribusi frekuensi ini, oke? Nah, jadi saya hanya akan mencontohkan satu aja ya teman-teman, karena kalau semuanya diinputin nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita lihat untuk di X1.1, kita lihat di kolom X1.1, yang sangat tidak setuju atau yang memberi nilai 1 itu tidak ada, maka nilainya 0. Tidak setuju itu tidak ada, maka nilainya 0. Netral ada 5 orang, setuju ada 51 orang dengan nilai 4, dan sangat setuju ada 14 orang. Oke, ini kalau teman-teman lihat, nilainya ada di sini. Yang menjawab netral ada 5 orang, yang menjawab sangat setuju ada 51 orang, dan yang setuju ada 51 orang, dan yang sangat setuju ada 14 orang. Nah, itu diinput semuanya dari X1.1 sampai dengan Y8 ke dalam tabel seperti ini. Oke, yang mana selanjutnya harus kita hitung rata-rata per itemnya. Itu dengan cara kita mengkalikan nilainya. Misalnya jadi di kolom B3, yang sangat tidak setuju itu kan poinnya 1. Tidak setuju poinnya 2, netral poinnya 3, sangat setuju poinnya 4 dan 5. Ini kita jumlahkan dan kita kalikan dengan masing-masing poin. Kemudian kita bagi dengan jumlah responden. Oke, setelah itu kita tinggal menghitung nilai rata-rata. Jadi kita sudah tahu nih, rata-rata indikator dari X1 berdasarkan bulir pernyataan X1.1 sampai X1.9 adalah 4,15. Dan seterusnya, X2 ada 3,76, Y ada 4,22. Nah, yang mana selanjutnya kita harus buat yang namanya interval. Jadi kita bisa tahu kategori kita tadi itu yang besarnya 4,15, 3,76, dan 4,22 ini masuk ke dalam kategori yang mana. Oke, nah jadi cara menghitung interval adalah observasi terbesar kita atau nilai kita terbesar kan 5, dikurangi dengan observasi terkecil itu 1, kemudian kita bagi dengan banyak kelas. Kita ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga interval yang kita peroleh adalah sebesar 0,8. Jadi untuk rentang rata-ratanya kita tinggal isikan 1 sampai dengan 0,8 artinya sangat rendah, 1,81 sampai 2,6 artinya rendah, sampai dengan 4,21 hingga 5 artinya nilainya sangat tinggi. Ini saya ambil dari Sukranto 2018. Jadi pembahasannya menjadi seperti ini. Berdasarkan 9 item pada indikator 1, kita lihat indikator 1 ada X1.1 sampai dengan X1.9. Diperoleh hasil rata-rata secara keseluruhan sebesar 4,15 berdasarkan hasil perhitungan average-nya, yang masuk ke dalam kategori tinggi. Kategori ini kita peroleh dari sini. 4,15 masuk ke dalam range 3,14 sampai dengan 4,20. Sehingga dia masuk ke dalam kategori yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas responden atau majority of the respondent itu setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam indikator X1. Begitu juga untuk X2 dan untuk Y. Jadi X2 itu nilainya 3,76, maka di sini dia masuk ke dalam kategori setuju karena dia di 3,41 sampai 4,20. Sehingga kita sebagai peneliti bisa menyimpulkan bahwa majority responden itu setuju dengan pernyataan yang ada di indikator 2. Nah, sedangkan untuk yang indikator Y itu dia di 4,22, sudah lebih besar daripada 4,20, maaf. Jadi dia masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi, oleh karena itu peneliti bisa menyimpulkan bahwa majority of the respondent itu sangat setuju dengan pernyataan yang ada di indikator Y. Nah, seperti itu aja gampangannya untuk kita membuat distribusi frekuensi. Jadi ini memang diminta ya biasa teman-teman kalau teman-teman dalam melakukan suatu skripsi. Nah, kemudian next step-nya atau tahap selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan atau melakukan menguji kualitas data yang kita miliki. Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini masing-masing ada fungsinya sendiri. Kalau uji validitas itu kita pakai
untuk melihat apakah bulir-bulir pernyataan kita ini valid. Sedangkan untuk reliabilitas ini kita pakai untuk melihat apakah jawaban dari responden-responden ini dapat dipercaya. Oke, jadi di sini juga sudah ada step-stepnya. Nah, kita sebelum masuk ke SPSS-nya, kita coba untuk bikin syaratnya dulu ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke Excel. Nah, di bagian syarat ini ada beberapa hal yang harus kita isi untuk menentukan apakah data kita valid atau data kita dapat dipercaya atau tidak. Nah, jadi kita akan membandingkan nilai dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas di SPSS dengan nilai yang kita peroleh. Oke, jadi kita isi dulu jumlah sampel kita ada 70 responden. Dengan kita ada 3 variabel. Di sini kita masukkan semua variabel ya, baik itu variabel independen dan variabel dependent. Independent plus dependent. Nah, kemudian DF ini kita peroleh dari N min K. Berarti 70 kurang 3 artinya 67. Nah, berikutnya kita bisa menghitung nilai T-table, yang mana nilai T-table ini nanti akan kita pakai untuk menghitung R-table. Nah, jadi T-tabelnya di sini kita tinggal ketikkan TINV, kemudian kita masukkan nilai alfa kita 0,05 dan kita masukkan nilai DF kita. Maka nilainya adalah 1,99601 sehingga nilai R-table kita tinggal masukkan nilai T-table, kemudian kita bagi dengan square root atau akar kuadrat dari DF yang ditambahkan dengan T-table yang dikuadratkan. Sehingga nilainya adalah menjadi 0,23691. Dua nilai ini yang kita perlukan, satu nilai-nilai yang kita perlukan untuk membandingkan dengan nilai validitas adalah nilai R-table. Ini untuk uji validitas. Sedangkan untuk uji reliabilitas, kita bisa langsung mengacu pada tabel Cronbach Alpha yang bisa teman-teman temui di beberapa jurnal. Di sini saya pakai jurnal dari Hare et al. Pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa apabila nilai uji kita itu ada di range 0 sampai dengan 0,2 artinya kurang andal, kurang dapat dipercaya hasil ujinya. Apabila di atas 0,8 sampai dengan 1 artinya itu sangat andal atau jawaban dari responden ini sangat dapat dipercaya. Sehingga kita langsung masuk aja ke bagaimana cara kita memperoleh hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Kita klik Analyze, masuk ke dalam Scale, masuk ke Reliability Analysis. Di sini kita harus lakukan bertahap, yang artinya kita masukkan semua bulir pernyataan pada suatu variabel dulu. X1 dulu, buka statistik dan centang Scale if item deleted. Kemudian akan muncul seperti ini 2-3 buah tabel yang akan kita pakai dua tabel ini. Reliability statistik dan item total statistik. Oke, kita biarkan dulu aja, nanti akan kita interpretasikan secara bersama. Kita ulangi lagi sampai seluruh variabel kita selesai. Kita masuk ke X2.1 sampai dengan X2.10. Karena kita tidak klik reset, maka pengaturan di statistiknya tidak hilang. Kalau kita klik reset, pengaturan di statistiknya hilang. Tadi barusan saya klik reset. Nah, kita lihat bersama-sama. Kalau setelah kita klik reset, maka pengaturan di statistiknya hilang. Di sini. Kita harus centang lagi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berulang tapi hanya berubah variabel, itu kita tidak usah reset. Tapi kita cukup mengembalikan aja seluruh variabel yang ada di bagian items. Kita balikin ke dalam kotak yang ada di sebelah kiri. Oke, kemudian tinggal Y1 sampai dengan Y8 dan kita klik OK. Maka dia tetap akan muncul 3 buah tabel yang kita pakai, Cronbach Alpha dan item total statistik. Nah, ini sudah saya copy ke dalam sini. Oke, kita akan interpretasikan secara bersama-sama. Di PPT-nya juga ada sih. Tuh. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke sini. Untuk X1, di bulir X1.1 sampai dengan X1.9, kita lihat di bagian if corrected item total correlation di sini. Ini untuk kita bandingkan dengan nilai R-tabel kita. Nilai R-tabel kita tadi adalah 0,237. Sedangkan nilai dari R hitung itu harus lebih besar daripada 0,237. Kalau kita lihat di sini, semuanya itu lebih besar daripada 0,237. Lebih besar daripada R-tabel. Sehingga kita bisa katakan bahwa
pernyataan X1.1 sampai X1.9 valid. Kemudian kita lanjutkan dulu ke X2 juga semuanya di atas 0,237 sehingga bisa dikatakan valid. Dan Y1 sampai dengan Y8 semua di atas 0,237 sehingga bisa dikatakan dia valid. Tapi bagaimana ketika nilainya itu lebih kecil daripada 0,237? Oh, misalnya di bulir pernyataan Y6, dia nilainya cuma 0,021 nih. Berarti kan dia nggak valid. Oke, berarti bulir pernyataan tersebut di take out, dikeluarkan dari hasil analisis kita nanti. Sehingga kalau misalnya teman-teman ada 8 bulir pernyataan dan 3 tidak valid, teman-teman menyisakan 5 bulir pernyataan. Tapi teman-teman juga harus tetap melampirkan hasil uji yang pertama yang menyatakan bahwa hasil tersebut tidak valid. Oke. Kalau teman-teman mau take out, gampang. Teman-teman tinggal hapus langsung dari sini. Misalnya Y3 ini datanya tidak valid ya. Ini tinggal di-delete, lalu teman-teman langsung uji ulang aja. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Kita bandingkan dengan nilai Cronbach alpha yang ada di sini. Kita lihat untuk X1, X2, dan Y seluruhnya di atas 0,08 ya. Ada 0,824, 0,903, dan 0,881 di sini. Nah, itu semua berada di atas 0,8 sampai dengan 1, rentang yang artinya sangat andal. Artinya responden kita ini sangat dapat dipercaya dalam mengisikan responden ini. Tapi bagaimana kalau nilai dari reliability kita ini jelek atau tidak sesuai dengan yang ada di tabel ini, misalnya masuk banget ke kurang andal. Itu makanya beberapa dari dosen itu menyarankan kita untuk membuat jumlah responden, misalnya kita punya 70 responden, nah angket yang kita sebar itu harus lebih dari 70 responden, minimal 30 sampai dengan 50%-nya. Jadi kita bisa menyebar mulai dari 100 lembar angket atau form sampai dengan 140. Jadi nanti kita bisa pilih data yang memang hasil ujinya itu dapat dipercaya. Karena ketika hasil ujinya dapat dipercaya, toh juga belum tentu hasil dari pengujian regresinya berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Yang penting, responden-responden yang mengisi kuesioner kita itu harus valid dan juga harus reliable atau dapat dipercaya. Nah, itu sudah meliputi uji dari yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke pengujian asumsi klasik. Nah, jadi tadi ada beberapa uji. Yang pertama adalah deskriptif statistik. Yang kedua kita ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian sebelum kita masuk ke regresi, kita tetap harus melakukan uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Tapi kita kembali tidak melakukan uji autokorelasi karena apa? Karena ini merupakan data panel, bukan data time series. Oke? Jadi kita tinggal perlu masuk lagi ke SPSS-nya, kita klik Analyze, kemudian Regression and Linear. Tapi yang kita masukkan ke dalam dependent adalah variabel yang pakai measurement-nya scale. Y saja, seperti ini. Nggak pakai Y1 sampai dengan Y8 lagi. Statistiknya kita centang collinearity diagnostic, plots-nya kita bisa masukkan as receipt zpred. Kemudian untuk bagian save-nya kita masukkan yang unstandarized. Ini kita hanya pakai salah satunya aja ya. Jadi kalau di pertemuan kedua kemarin kita ada pakai metode grafik non-grafik, di sini saya langsung pakai metode yang bisa memudahkan teman-teman dalam satu kali running. Oke, sudah muncul variabel res underscore satunya, kita langsung klik analyze, non-parametric test, one sample KS. Kita langsung masukkan unstandardized residualnya dan akan muncul uji NPAR test di sini. Hasil uji ini semua sudah saya copy ke dalam PPT sehingga kita bisa mulai untuk interpretasi bersama-sama. Oke? Nah, ini ada step-stepnya. Jadi teman-teman kalau ketinggalan jangan khawatir. Kita langsung masuk aja ke sini. Oke, jadi dari uji normalitas tadi, kita bisa lihat kalau data kita berdistribusi dengan normal, yaitu dengan membandingkan nilai sig dan nilai alfa. Nilai sig kita ada di 0,503, yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data residual kita berdistribusi dengan normal.
Ketika data kita sudah berdistribusi dengan normal, ini sudah menjadi salah satu alasan kita bisa melanjutkan ke pengujian asumsi klasik lainnya, yaitu heterokedastisitas. Kita cukup melihat sebaran data yang acak, tidak membentuk suatu pola, dan dia berada di rentang ini. 4 kolom ini terisi, maka dia bisa dikatakan berada di atas dan di bawah angka 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data kita juga tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Bisa kita lanjutkan dengan multikolinearitas. Untuk multikolinearitas, kita kembali membandingkan dengan nilai VIF dan nilai tolerance. Seluruh nilai VIF kita di bawah 10 dan seluruh nilai tolerance kita di atas 0,1. Sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data responden kita. Seperti itu teman-teman, ini untuk 3 pengujian prasyarat. Oke, maaf, uji asumsi klasik. Kalau prasyarat tadi itu ada di sini, validitas reliabilitas untuk menguji kualitas data atau uji prasyarat. Kemudian asumsi klasik ada normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Setelah ini selesai, baru kita bisa lanjut ke pengujian model regresi. Nah, jadi kan kita tadi sudah melakukan regresi, cuman memang ada si tabel collinearity statistiknya. Kalau teman-teman dalam skripsi ini baiknya sih dilakuin 2 kali. 1 kali dengan tabel collinearity statistik, supaya kita tahu nilai apakah kita punya multikolinearitas atau enggak. Nah, untuk yang dimasukin ke bab 4, ada baiknya teman-teman jangan di crop seperti ini, tapi dilakukan pengujian 1 kali lagi, sehingga tulisan koefisiennya memang berada di center of the table. Seperti itu. Jadi untuk bagaimana cara kita menginterpretasi hasil atau persamaan dari model regresi ini sama aja seperti pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu kita masukkan nilai konstan sebesar 1,073 dari tabel koefisien, kemudian masukkan koefisien B1 untuk si X1-nya yaitu 0,809 dan koefisien B2 untuk X2-nya yaitu 0,066. Oke, kedua variabel X ini menandakan bahwa adanya pengaruh positif, yang artinya ketika ada penaikan nilai X1 maupun X2, maka akan menyebabkan adanya peningkatan terhadap nilai Y juga. Tapi mereka berdiri secara individu ya teman-teman. Jadi belum tentu kalau X1 naik, X2 turun, oh ternyata naik. Enggak, jadi ketika X1 naik, Y pasti naik dengan catatan X2 0. Kalau X1 turun dengan catatan X2 0, maka Y-nya pasti turun karena dia berpengaruh positif, yang artinya dia sejalan. Kemudian untuk konstanta, untuk mengingatkan kembali, konstanta itu artinya nilai Y itu akan sebesar 1,073 ketika nilai X1 dan nilai X2 itu 0. Oke, kita lanjut lagi ke uji parsial. Tadi kita sudah coba cari nilai T kita. Nilai T kita adalah 1,996. Kalau di pertemuan 1 dan pertemuan kedua kita hanya membahas nilai SIG, di pertemuan ketiga ini kita akan memasukkan nilai T tabel. Sebenarnya simpelnya itu cukup bandingkan nilai SIG aja, tapi memang ada beberapa dosen yang minta kita juga untuk membandingkan nilai T tabel. Agar dikatakan signifikan, itu dapat kita lihat di hipotesisnya. Apabila nilai SIG lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di bagian sini, itu kita bisa menerima hipotesis alternatif, yang artinya data kita berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau sebaliknya, kita menerima hipotesis 0, yang artinya data kita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau kita lihat untuk X1, X1 itu besar T-nya 12,910 yang sudah jelas lebih besar daripada 1,996 dan juga nilai SIG-nya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya memang hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif sehingga dapat diinterpretasikan bahwa X1 ini berpengaruh secara positif signifikan terhadap Y. Jadi arah pengaruhnya ini tetap bisa dilihat dari si nilai dari koefisien betanya ya teman-teman. Kemudian untuk X2 itu kita lihat besar T hitungnya itu ada di 2,11. Kemudian untuk nilai SIG-nya 0,039 yang mana nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel dan nilai SIG-nya lebih kecil dari dan nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga kita bisa katakan juga kalau X2 berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya masih sama, kita masuk ke uji simultan. Sebelum itu kita masuk ke sini lagi untuk melihat bagaimana cara melakukan perhitungan F-table. Teman-teman cukup input FINV
probability-nya 0,05. Kemudian K-1 tuh K-nya ada 3, berarti K-1 itu 2. Dan nilai DF, sehingga nilainya adalah 3,13376. Kita membandingkan nilai F tabel dan F hitung. Kalau F dari SPSS kita sebutnya F hitung ya. F hitung harus lebih besar daripada F tabel dan nilai SIK harus lebih kecil daripada 0,05. Kedua syaratnya sudah dipenuhi untuk mengambil keputusan hipotesis alternatif. Sehingga kita dapat katakan bahwa secara simultan X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan besar pengaruhnya itu sebesar 74,1% dari nilai S-square-nya. 0,741 dikalikan dengan 100% menjadi 74,1%, yang mana 25,9%-nya itu ada dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oke, teman-teman, itu aja untuk pertemuan hari ini karena memang cukup singkat. Karena kita juga sudah ketemu materi-materi ini itu dari pertemuan 1. Jadi 1, 2, 3 ini kita memang membahas seputar regresi linear aja yang bervariasi. Yang pertama kita bahas regresi linear sederhana. Yang kedua kita bahas yang agak lebih kompleks dengan melakukan pembuangan outlier. Dan yang ketiga ini kita coba untuk membahas ketika kita menggunakan angket atau kuesioner sehingga kita pakai skalanya data skala Likert. Nah, nanti di pertemuan keempat, itu kita akan coba masuk ke analisis jalur atau pathway yang menambahkan satu buah variabel penengah atau variabel mediasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan ketiganya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya izin untuk stop share screen dan juga teman-teman bisa langsung isi link presensi yang dikirim oleh Kanadira di kolom chat. Oke, teman-teman semua, saya izin untuk stop recording juga.